Nah, gimana caranya kita jadi lebih oke dan juga bisa punya edge di market, gaining alpha di keadaan sekarang? Itu adalah dengan kombinasi ini. Next. Ini saya ngomongnya adalah NPC ya, novelty, product dan juga community. Jadi setiap kali kamu mau beli altcoin apapun atau trading koin apapun, kamu harus lihat ini, novelty, punya kebaruan nggak projectnya? Atau hanya sesuatu yang di refurbish, di package ulang, karena setelah privacy boom, banyak orang yang ngeklaim projectnya itu privacy. Sama dulu seperti ketika AI boom, meme coin menjadi AI meme coin. Banyak yang hanya di rebrand. Dua, produk. Apakah produknya benar-benar bisa dipakai atau enggak? Dan terakhir ya komunitas. Produk itu means nothing ya kalau nggak ada komunitas yang mana mereka ini pegang barangnya. Orang kalau pegang suatu altcoin, mereka ini seperti kultus. Ya, kultus dalam artian ketika ada orang yang nyerang altcoinnya, mereka akan marah. Contohnya Luna. Luna itu cultnya gila. Makanya ketika ada orang yang ngelik ya bahwa stablecoinnya bermasalah, orang sangat defensif dan duitnya nggak ditarik dari sono. Biasanya orang begini tuh yang paling barbar. Ya, ini persis ya kayak orang yang kena ini ya, kena cuci otak sekte begitu ya. Next. Nah, pertama novelty ya. Harus lihat breakthrough ya. Kenapa altcoin kayak Hyperliquid bisa signing ya, ada Aster juga karena dia memang yang paling original ya. Sebenarnya nggak terlalu original ya, Perpdex sudah ada. Cuman dia menang ya, karena dia bikin jaringannya sendiri. Jadi teman-teman harus melihat, apakah ada lompatan teknologi atau hanya sekedar fitur. Dua, apakah ini berpotensi ya, menciptakan market baru atau hanya menggeser cara kerja pasar lama. Dan terakhir ya, yang paling penting yaitu adalah economic mode. Kenapa penting membangun economic mode? Karena project yang mana dia itu nggak bisa digantikan oleh project yang lain, ya karena kompetitor itu akan membunuh profit, ya itu yang akan cenderung bertahan. Ya sama ya seperti dulu Uniswap, the first ya decentralized exchange dengan prosedur AMM, itu juga akhirnya ya menjadi salah satu yang masih bertahan ya sampai sekarang. Next. Nah selanjutnya produk. Dipakai beneran ya. Karena siapa di sini yang kayak punya atau hold Hyperliquid, Aster, tapi nggak ngerti itu apa ya. Banyak orang yang misalkan oke, saya beli altcoin ini. Kamu ngerti nggak ini dia altcoin yang ngapain? Nggak. Pernah coba produknya apa lagi? Karena kita harus lihat ya, daily active user, kita juga harus lihat ya real revenue-nya seperti apa. Karena berpotensi juga untuk buyback ya dan pushing harga marketnya lebih tinggi, retentionnya kuat nggak? Karena banyak ya setelah airdrop selesai, orang udah akhirnya nggak pakai lagi karena udah nggak ada alasan pakai itu. Dan yang terakhir ya monetization-nya profitable atau enggak, sustainable atau enggak. Atau ya sama, hanya ketika ada event tertentu habis itu dia udah went downhill ya. Ini harus dicari. Next. Terakhir ya, community. Pertama, komunitasnya gimana? Fanatik dan barbar enggak? Biasanya ini ya ada yang nyerang, yaitu mereka selalu agresif biasanya ke token yang mereka ini. Terus kedua, apakah belaannya itu keras ketika tokennya itu turun? Karena banyak ya, ketika orang ngefoot ya altcoin terus turun, biasanya yang heavily invested di sana itu ngamuk di Twitter, ngamuk di Instagram. Kayak ketika ada diberitakan turun gitu kayak mereka udah kesel duluan. Nah terakhir, ada identitasnya nggak mereka ini biasanya? Karena banyak ya altcoin junkie yang mana mereka ikut cult altcoin tertentu, siklus ini jadi kaya karena altcoin itu, dia nggak punya strategi ya, cuma ikut kaya terus mereka itu selalu punya nama, ya nama-nama identitas. Nah, ini contoh project yang mana naiknya ini bisa tinggi, kenapa? Karena banyak ya pembelinya ini brainwash dan nggak mau tekan tombol sell, karena yang diomong Pak Ray tadi sangat benar. Altcoin itu kalau nggak tekan tombol sell ya, kamu yang akan dibunuh gitu ya. Kenapa? Karena ini selalu berotasi. Dulu ya, altcoin itu, saya ngomong ya, tesis saya 3-4 bulan dirotasi. Sekarang tuh 3-4 hari setelah listing. Ada yang beli monet ya.
Yang ketawa kencang yang rungkat itu. Ya udah turun lagi ya. Saya masuk di 0, berapa itu naik 50% turun lagi nih. Cuman 3 hari sekarang. Dulu 3 bulan, ini 3 hari sekarang. Ya, ini menunjukkan kalau ini memang gamenya ini jadi lebih kompetitif sekarang. Next. Makanya data driven decision making itu perlu biar teman-teman gak ngasal ya. Tadi Pak Ari juga ngomong pertama ya kamu harus tahu, jangan asal ngikut orang. Karena apa? Ngasal ikut orang tuh belum tentu benar. Tapi kalau benar kamu yang ngerasa pinter kan, selalu seperti itu. Kalau kita di dalam keadaan yang terus-menerus begitu ya, kita nggak akan bisa evolve, ya kita nggak akan bisa jauh lebih jago ya menganalisa keadaan. Next. Nah, pertama ya, tentukan hipotesis sebelum kamu membeli altcoin yang potensial. Jangan ngasal. Beli itu harus punya tesisnya. Kayak beli Zcash ya, ada tesisnya. Kenapa? Karena ini mau akhir siklus nih, biasanya cable play yang nge-pump Zcash atau apa ya. Atau ini censorship, no censorship money ya ketika regulasi mau masuk dan lain sebagainya. Lanjut kumpulkan data dan terakhir filter ya, kurangin noise dari data yang kalian pilih. Jadi sebelum kita bikin riset yaitu kita selalu melihat banyak sekali data ya, gathering data kita itu banyak sekali dan kita nggak asal dengan hipotesisnya. Karena ya apa? Karena nggak ada orang ini yang suka kehilangan duit ya. Semua orang tuh pada dasarnya itu sangat loss aversion. Karena itu berkait ya dengan kepercayaan diri dan juga mental capacity mereka untuk terus di market yang sesulit ini. Next. Selanjutnya ya, data analysis ya penting. Kamu juga harus menyusun sinyal dan terakhir ya eksekusi. Karena di market crypto ini yang paling sulitnya adalah eksekusi. Banyak orang yang terkena mental akhirnya nggak merubah tesisnya, eksekusinya jadi berantakan karena masih manual dan ya akhirnya mereka merugi. Ya, kadang memang bukan salah mereka karena memang decision fatigue, terlalu capek ngadepin market yang mana uncertainty-nya itu sangat amat tinggi. Ya, utilize AI. Kenapa? Karena AI ini hanyalah tools. Endingnya tetap kita yang ngelakuin eksekusi. Tapi kalau kita nggak bisa prompting dengan benar atau kita nggak utilize AI sama sekali, itu yang ketinggalan. Karena mayoritas ya data yang saya feed ke GPT, ya saya selalu nggak ada karyawan. Ya AC itu nggak ada karyawan. Ya saya riset di kripto juga nggak ada karyawan. Saya hanya cari ya data itu melalui AI. Ya bayar di pre-search dari ChatGPT, percayalah itu worth it ya. 3 juta sebulan tuh subscription yang paling worth it. Kamu bisa nge-prom apapun, kamu nge-prom tentang kripto, kamu masukin data, dia itu sangat responsif ya. Itu makanya kayak saya bisa nge-prom 5 sampai 6 di research ya setiap harinya. Terus saya baca ya. Biasanya saya kalau mau OTW pesawat tuh saya nge-prom di research 20 ya, terus di pesawat saya bisa baca semuanya. Karena apa? Karena datanya saya nggak perlu kasih, dia udah bisa cari sendiri ya. Jadi promosi GPT. Next. Nah, karena teman-teman udah lihat ini ya. Ini novel.ai ya. Jadi ini ada kompetisi teman-teman. Berbagai project AI ya. Ada DeepSeek, ya ada ChatGPT, kemudian ada Grok. Mereka ini disuruh adu trading ya. Tapi yang paling rendah returnnya GPT kayaknya. Ini paling cocok cuman buat teman curhat kayaknya GPT ini ya. Ya, DeepSeek lumayan tinggi. Ini menunjukkan apa? Kalau memang AI itu udah bisa dapetin return lebih tinggi. Jadi teman-teman ya ini mereka dikasih akun startnya 10.000, peaknya ada yang di 20.000 ya. Jadi yang akunnya nggak double ya dari Oktober sampai November 1 bulan, kamu kalah ya sama DeepSeek. Mending suruh DeepSeek yang trading ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan kalau memang automation itu harus dilakukan. Ngelawan sistem ya harus pakai sistem yang lebih canggih. Next. Jadi ini ya execution yang kita ngomong ya, data layer kamu bisa pakai AI buat cari data, intelligent layer kamu bisa ya cari sistem untuk bangun strateginya, decision layer ya bahkan dia untuk picking ya altcoin mana yang dibeli, dan terakhir ya eksekusinya pun juga bisa based on AI. Ya ini yang saya kerjakan sendiri. Next. Dan terakhir, kalau memang kamu bingung ya dengan sisa siklus ini, ya kadang memang
nggak ada masalahnya ya buat ngebanci dulu dan juga lihat kondisi. Karena nggak ada yang siap ya dalam artian handle volatility sampai itu terjadi. Karena apa ya, mending kehilangan opportunity ya daripada kehilangan money. Karena capital preservation tuh kunci ya. Kenapa saya masih di sini sekarang, karena saya dari dulu orangnya tuh nggak mau kalah sebenarnya ya. Jadi kalau kayak Timothy ini maunya kan menang. Kalau saya ini nggak mau kalah. Saya nggak apa-apa nggak menang. Cuman saya jangan kalah. Karena ketika saya kalah ya mental health saya ini terganggu ya. Beneran. Saya nggak mau kalah ya. Karena ketika kalah itu akan membawa saya ke multiple bad decisions. Yang mana berpengaruh ke hidup saya pribadi. Makanya kenapa ya saya sebelum melakukan apapun ya saya selalu melakukan riset yang mendalam. Karena saya ini orangnya nggak mau kalah. Ya. Kadang ketika kamu ragu ya kayak kamu keluar posisi. Next. Saya pribadi ya untuk stablecoin itu juga diversify, ya well diversified stablecoin. Ya, selalu yang backed by USD. Jangan pakai ya atau berinvestasi ya, atau parkir ke stablecoin yang mana ya algoritmik ya. Karena juga ada baru yang di-pack juga ya. Kamu harus sangat hati-hati. Cuman industri stablecoin ya bahkan ketika bear market pun juga mengalami kenaikan. Ini kalau industri ini jebol ya, ini pasti impacting market secara keseluruhan. Ya kita ngomong USDT udah invest gold ya lebih banyak dari beberapa negara, invest US Treasury dan USDC ya, based on Coinbase, public company. Ya kalau dia meledak ya pasti di bailout lah ya sama US government. Next. Dan orang banyak berpikir bahwa gamenya itu untuk menang tuh selalu tentang trading gitu ya. Padahal biasanya orang yang mengedepankan lebih banyak tradingnya, itu mereka nggak akan dapat return yang optimal. Ini selalu saya kasih ke teman-teman. Kenapa? Karena 90% waktu saya itu selalu untuk membaca, untuk riset, dan juga untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Dan ini alpha ya dari semua orang. Ya, saya ngomong sama Justin Sun, saya ngomong sama Arthur Hayes, banyak orang di industri ini ya, dan juga top KOL, ya semua influencer di luar ya kita juga kenal, kita punya exposure ke mereka. Mereka tuh jarang eksekusi tradingnya. Sama kalau kamu beli Bitcoin di 2022, kamu cuman all in di sana, ya kamu mungkin sekarang jadi Timothy Ronald gitu. All in ya, maksudnya 6 kali lebih gitu ya. Kamu outperform setiap orang yang coba jadi bajing loncat di setiap siklusnya ya. Karena bajing loncat tuh kadang juga bisa jatuh kan. Sementara orang yang tahu ya kapan oke saya ini mau keluarin capital di sini, saya udah nggak pakai emosi, saya akan deploy lagi ketika kita ada di range ini. Terus udah nggak ngapa-ngapain. Itu akan outperform semua orang yang mencoba kayak cari alpha setiap hari. Karena the more you try to trade, ya, the more possibility you will lose money. Ya, jadi memang harus hati-hati. Next. Nah ini nih, kayak ini ada quotes dari ya film Succession yang saya suka ini. Ini bisa diterapkan juga ya kalau kamu trading di kripto ya. Ini mungkin dirubah aja ya frasanya ya. Dalam artian kalau mau sukses ya di kripto, ini formulanya sama ya. Pertama analisa, kedua capital, ketiga execution. Percuma ya kamu kalau misalkan pertama ya kamu ini nggak punya analisa, nggak tahu siklusnya kapan berakhir, nggak tahu potensi bottomnya di mana. Terus kamu FOMO buying the top terus, kamu akan potential miss out. Kedua ya capital itu penting. Jangan kamu punya fantasi bahwa oke, saya akan full time di sini ya, terus saya tolak potential capital dari manapun, ya tetap kerja, tetap bisnis, itu kan capital buat kamu bisa bangun portofolio lebih gede lagi. Dan terakhir, execution. Ini yang paling banyak miss. Kenapa? Karena ketika extreme fear, ya misalkan Bitcoin udah drop parah banget, orang nggak ngomongin kripto, mungkin yang datang di webinar ini mungkin tinggal 20% di sini, gitu kan. Mungkin mobil kita Pak Re, Timothy di depan dijual gitu ya. Buat beli Bitcoin lagi maksudnya ya. Ini orang udah nggak minat, tapi biasanya di situ bottom ya. Udah ada berita bunuh diri, ya itu potensi bottom. Banyak orang yang udah di situ udah menyerah, dia udah nggak ke kripto ya. Kontennya masak biasanya. Beneran ya. Karena orang-orang di luar negeri juga influencer kripto. Waktu bear market mereka kontennya itu trading kartu Pokemon. Beneran, serius.
ada yang part time mungkin cuci mobil gitu atau apa. Jadi jangan kabur dari sini. Ya kamu boleh lah setengah-setengah nggak peduli ya dengerin sama ngantuk. Cuman industri ini selalu nge-reward ya orang yang bertahan di sini sampai jangka panjang. Sebenarnya dunia seperti itu bekerjanya. Jangan take it for granted ya. Tetap stay solid ya as a community. Karena nggak ada ya community yang perfect ya, nggak ada founder yang perfect, nggak ada market yang perfect juga. Tapi as a person ya kita bisa trying to be better. Saya Kalimasada, terima kasih.